Oke, malam ini kita akan belajar atau mereview kembali yang seringkali kita lupakan ya, dan itu selalu keluar ya. Dua soal biasanya selalu keluar, soal-soal untuk penalaran umum nih, baik itu silogisme maupun soal deduktif induktif begitu. Jadi kita akan review kembali materi tentang itu, tapi kita akan bahas cepat untuk soal terutama tes karakter pribadi dan tes intelijensi umum, beberapa soal saja. Kita malam ini akan fokus pendalaman untuk soal-soal penalaran umum ya. Untuk pembahasan nanti oret-oretannya bisa saya share untuk yang tryout kemarin. Jadi malam ini kita lebih ke pendalaman tes intelijensi tentang penalaran umum. Karena nggak tahu kenapa hampir semua peserta itu mudah lupa. Walaupun dulu pernah saya berikan soal-soal tentang penalaran umum, itu mudah lupa kembali. Sehingga materi yang terus akan saya review dengan pola soal lain, itu salah satunya adalah tes penalaran ya. Itu masuk di dalam tes kemampuan verbal, di mana ada analitik, ada penalaran, ada analogi, sama satunya lagi tentang sinonim antonim ya. Jadi kita coba review malam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang relatif sudah lama benar semua ya. Mudah-mudahan ya benar semua. Dan yang baru 1 minggu sampai 2 minggu saya kira penting untuk mendapatkan materi ini karena itu penting sebagai salah satu modal untuk mengalahkan atau bersaing melawan mereka-mereka yang relatif lebih jago hitungan. Kenapa? Karena soal-soal penalaran umum itu tidak linear dengan kemampuan hebatnya seorang itu hitung cepat. Tidak linear. Artinya otak yang cerdas bisa menalarkan soal-soal penalaran umum, tapi ketika soal itu dihadapkan pada model-model soal yang butuh rumus praktis, maka walaupun cerdas, dia tidak akan dengan mudah menjawab soal. Oke, tuh, sudah banyak yang bergabung dan semuanya sudah melambaikan tangan mayoritas. Kita bisa mulai dari sekarang ya. Oke, untuk yang pertama, supaya langsung tancap gas, langsung kerjakan aja dengan cepat. Saya share screen, fokus mengerjakannya. Bagi yang punya laptop, minta tolong dibuka laptopnya supaya mata kita tidak terlalu lelah pakai HP. Oke, saya kasih kesempatan selama 1 menit. Silakan, mungkin ada yang punya laptop bisa dibuka. Oke, saya share screen untuk soal penalaran ya. Nanti kita bahas juga untuk soal tryout ya. Target kita jam 9 maksimal sudah selesai. Jam 9 atau setengah 9 lebih 10 menit ya. Sekarang jam 7 lebih 10. Ya, oke. Yuk, siap-siap. Kerjakan soal-soal penalaran ini. Sebentar ya, saya buka. Oke, ya. Silakan soal-soal yang singkat, relatif yang sering keluar. Ya, 30 detik. Jawabannya bisa chat ke saya langsung. Chat WA ke saya ya.
Oke, silakan chat sekarang. Chat WA. Ya, saya mau buat timer online supaya saya tidak bingung hitung waktunya. Oke ya. Ya, cukup. Nomor dua, 30 detik dari sekarang. Dua kali chat ya. Dua kali Jadi chat ya. nanti Jadi nanti saat saya membahas saya mau juga chat, tapi chat di Zoom, chat room. Untuk saat ini chatnya di WA saja, WA saya. Kenapa saya minta untuk chat? Supaya walaupun tidak tatap muka, terus interaktif terjadi. Oke, habis waktunya. Nomor tiga, silakan. 40 detik. Ya, habis waktunya. Nomor empat, 40 detik. pergi. Habis waktunya. Nomor lima, 40 detik. Zoom. Kamu ngapain? Makan. Apa ya? Kalau aku pusing, gak tahu. Kayak gitu loh. Obatnya udah diminum. Tadi habis jemput bapak kan yang aku tadi ya jam 7. Yo, kembali. Bobo opo piye kowe? Tak iso ya. Maem, pelan-pelan. Ya, dadah, love you. Sehat terus sayang. Ya udah, ya udah. Assalamualaikum. Sehat terus sayang.
Oke, lanjut. Nomor 6. Film adalah berbentuk Oke, lanjut. Nomor 7. Ala kalau kita sih nyantai. Melok. Tampil misalnya. Lanjut. Nomor Maksudnya 8. karo apa melok. Berapa soal tadi? Oke, lanjut. Nomor 9. Oke, lanjut. Nomor 10. Bentar ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Jika kecil diperbesar sendiri ya tulisannya dengan klik 2 kali. Oke, lanjut. 13.
Oke, lanjut 14. Nanti dinilai ya, dikonversi ke 175 ya. Oke, lanjut. 15. Oke, lanjut 16. Oke, lanjut. Silakan dijawab. 17. Terima kasih, antusias sekali teman-teman mengikuti ya. Padahal hari ini ada bimbingan bidang untuk jabatan bidang, tapi SKD masih banyak yang ikut ke sini ya. Bagi yang ada peluang untuk dan berkenan untuk ikut tes P3K, nakes, terutama jabatan bidang, saya sarankan untuk memilih ikut bimbel bidang saja ya. SKD-nya di nomor 2 kan aja, bagi yang jabatan bidang. Oke, 18. Oke, lanjut. 19. Ya, berapa nomor lagi ya? Oke, lanjut. 10 detik.
Lanjut. 21. Saya berharap peserta yang sudah lama belajar, sebulan, 2 bulan, saya berharap mendekati 100% ya. Oke, lanjut. 22. Nah, ini untuk menjaga keaktifan dan menjaga fokus sampai berakhir, secara bergantian akan saya tanya jawabannya ya. 3 orang, 3 orang. Untuk chatroom, atau langsung mengutarakan suaranya biar ada nuansa pembelajaran yang interaktif. Sudah tidak lama lagi pendaftaran tes CPNS P3K akan segera dibuka. Tinggal 10 hari. Semuanya harus makin semangat. Oke, lanjut. Silakan nomor 23, 24. Terima kasih ya, antusiasnya luar biasa. Semuanya semangat. 80% lebih ini chat WA ke saya. Oke, lanjut. 24, 25, langsung 26 ya. 24 aja. Ada yang baru 23 tadi. Oke, lanjut. 26. Ya, tinggal beberapa soal lagi. Untuk TWK, soal-soal tryout akan saya bahas detail pada hari Sabtu pagi ya. Dan akan saya berikan pendalaman TWK yang lain. Jadi hari Sabtu kita khusus belajar TWK. Hari Sabtu. Karena TWK teramat penting ya. Oke, lanjut. 27, 28. Ya, terakhir ini ya. Ya, terakhir. Soal terakhir ya.
Ya, cukup waktunya habis. Ya, silakan dicek jawaban-jawabannya. Kita coba untuk bahas. Ya, nanti dikonversi nilainya ya ke 175. Oke. Ya. Ya, saya minta untuk nomor 1 silakan Mas Bambang, Mas Sony, Mas Bagus. Jawabannya apa? Chatroom. Mas Bambang, Mas Sony, Mas Bagus. Chatroom. Mas Sony apa? Raise hand nggak apa-apa. Mengucap aja. C, Apa Mas Pak. Sony? C. Oke. Nah, C. Nah, jadi kalau ada suara itu terkesan kayak hidup gitu, tambah hidup ya. Jadi Oke. terus akan kita buat cara-cara yang berbeda untuk belajar supaya teman-teman semangatnya terjaga. Yang lain eh, boleh menjawab setelah yang saya tanya menjawab dulu. Jadi boleh chatroom yang lain. Siapa tahu untuk evaluasi, oh ternyata saya tidak mayoritas benar. Oh ternyata saya minoritas tapi benar. Nah, itu akan menumbuhkan evaluasi diri. Bagi yang minoritas benar, bersyukurlah. Bagi yang mayoritas benar, oh berarti soal ini nggak sulit. Saya nggak boleh bangga kalaupun benar. Begitu. Evaluasinya di situ. Oke, nomor 1 tadi menjawab C ya. Oke, tadi yang menjawab C. Jadi kalau ada soal seperti ini, ya penalaran logis, teorinya nanti akan saya share ya. Saya share, termasuk saya menjelaskan ini juga otomatis dengan teori ya. Jadi kalau ada kata semua dengan beberapa, itu seringkali kita jawabnya 99% ada di beberapa atau sebagian. Jadi bagi yang baru bergabung, beberapa itu bisa punya beberapa makna ya. Bisa sebagian, bisa tidak semua, bisa ada, bisa makna kata lain sementara. Ya, oke. Jadi kata-kata ini beberapa itu punya makna minimal ada satu. Makanya boleh disebut dengan kata ada. Jadi beberapa itu at least one. At least one, minimal satu. Itu dikatakan beberapa. Sehingga boleh diganti dengan ada. Kalau D dan A saya ganti dengan ada, nggak masalah. Itu. Oke. Jadi kalau semua suka minum susu adalah penduduk kampung A, maka premis mayor itu ini. Kata-kata semua ini menunjukkan premis yang mayor. Terus beberapa itu menunjukkan premis yang minor. Biasakan menyebut atau membaca itu premis mayor dulu, baru minor di situ. Oke ya. Kalau kita ingin yakin soal seperti ini tanpa memaksa otak kita untuk menerima akalnya, maka gunakan teori diagram Venn ketika ketemu soal semua dan beberapa. Yang dibuat pertama kali lingkarannya adalah dua lingkaran. Ini ya, ini menghasilkan dua lingkaran, premis mayor itu. Lingkaran pertama, lingkaran kedua. Lingkaran pertama yang kecil adalah selalu kalimat di belakang kata semua. Jadi semua yang minum susu, yang suka minum susu berarti di sini minum susu. Semua, saya anggap ada 6 orang. Semua 6-6-nya ini yang minum susu adalah penduduk kampung A. Artinya 6 ada di dalam lingkungan A. Begitu. Inilah cara membuat diagram Venn untuk premis mayor tersebut. Terus premis minor itu apa? Premis minor itu adalah menunjukkan sebuah fakta. Fakta. Ya, fakta kejadian yang terkini. Ternyata
beberapa penduduk kampung. Nah, coba beberapa penduduk kampung A. Putus di sini. Berarti bisa ini, bisa 1, bisa 2 saja, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi tidak 6-6-nya. Saya anggap 2 saja. Ini adalah minum teh. Jadi beberapa penduduk kampung A itu minum teh. Soal seperti ini jarang. Dan soal ini adalah soal hot. Biasanya bukan begini premis minornya. Biasanya. Biasanya premis minornya itu kalimatnya itu begini. Beberapa yang minum susu juga minum teh. Biasanya begitu. Yang sering dan itu umum. Sehingga kesimpulannya, kalau saya ganti beberapa yang minum susu juga minum teh, saya ganti ini soalnya, maka kesimpulannya adalah langsung yang saya lingkari ini, penduduk yang minum teh, ya, dia adalah penduduk kampung A. Begitu. Jadi kesimpulannya langsung premis minornya, beberapa yang minum teh, dia juga penduduk kampung A. Itu kesimpulannya. Oke, kita lepaskan soal baru yang barusan saya buat. Kita kembali ke soal. Kalau ada soal yang diarahkan kayak begini, beberapa penduduk kampung A minum teh, saya tanya, Mas Alfian, apakah boleh premis yang kedua ini, sebagian orangnya ada di sini? Boleh nggak Mas Alfian? Beberapa penduduk kampung A minum teh. Berarti ini adalah minum teh juga. Apakah boleh? Di sini itu penjelasan yang kedua. Apakah boleh Mas Alfian? Mas Alfian? Mbak Gentri? Boleh Mas Alfian? Bingung. Mas Fakhrul Razi, apakah boleh warna hijau ini menjawab keterangan premis minor nomor 2? Jika boleh Mas Fakhrul Razi? Nggak ada suara. Ini malu atau gimana? Mbak Gentri, nggak ada suara? Mbak Anissa, halo, Mbak Anissa, loh, mana suaranya? Kok nggak ada? Oke, oke, yang mendengar suara saya saja, nggak mau berbicara, kayaknya chat ini, apa ngechat itu, saya nggak Boleh, fokus Bang. melihat chat. Oke, sip, terima kasih Mas. Nah, kita tidak akan ngantuk kalau kita komunikatif ya. Oke, tapi kalau yang sibuk kerja jangan, nggak apa-apa, sak longgarnya saja. Komputer nggak ada mic Pak, saya baru buka ini chat. Oke, sorry, ternyata jawab semua ya. Tidak boleh-boleh. Nah, ada yang bilang boleh, ada yang boleh tidak boleh. Oke, kita samakan persepsi kita. Jadi untuk premis 1, mayornya seperti ini, apakah ada yang bingung membuat ini? Tentunya nggak ada yang bingung ya. Semua yang minum susu adalah penduduk kampung A. Jadi lingkaran yang kecil pasti yang minum susu. Jangan dibolak-balik. Jangan sampai diwalik yang semua penduduk kampung A minum susu, nggak boleh. Nggak boleh. Karena maknanya sudah beda. Maknanya sudah beda. Termasuk teorinya. Jika ada P, maka Q itu nggak boleh dibalik Q langsung Q ke P. Nggak boleh. Artinya diwalik itu nggak boleh. Boleh ketika min Q ke min P. Maksudnya semua yang minum susu.
Jika ada orang yang minum susu, maka dia adalah orang penduduk kampung A. Boleh saya rubah begitu? Boleh, karena kata semua. Artinya setiap saya menemui orang yang minum susu, suka minum susu, dia pasti penduduk kampung A. Kemudian kalau kita bicara bahwa setiap penduduk kampung A, apakah pasti minum susu? Tidak, tidak pasti, tidak pasti. Ya, jadi nggak boleh. Kalau bukan penduduk kampung A, dia tidak minum susu, itu pasti, pasti. Oke ya, pasti nggak akan menolak akal kita. Karena informasi yang tersedia bahwa yang minum susu itu selalu penduduk kampung A. Kalau bukan penduduk kampung A, pasti tidak minum susu. Ya, ini pernyataan loh ya, jangan dihubungkan dengan kejadian nyata. Penduduk kampung lain juga nggak mesti kok pikiran begitu. Jangan, ini pernyataan. Sebaliknya, jika tidak minum susu, tidak selalu penduduk kampung A, itu juga salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi aturannya itu hanya boleh jika dibalik dan dikasih min-min. Ketika kita simpulkan dengan tidak dibalik, tapi dikasih min-min, itu nggak boleh. Maksudnya gimana? Tidak minum susu, tidak penduduk kampung A, itu salah. Loh Pak, logis. Lawang itu beritanya kan yang suka minum susu. Terus kalau jenengan menyimpulkan yang tidak minum susu, yang nggak tahu. Berupa dugaan. Begitu. Jadi ada sebuah berita yang datang ke kita. Ada berita ini, bahwa yang suka minum susu, itu adalah penduduk sana loh, penduduk kampung A. Itu beritanya. Beritanya hanya itu. Tidak ada berita lain. Beritanya hanya itu, dikunci di situ. Karena ini menjawab soal deduktif ya, menjawab soal penalaran logis adalah soal deduktif. Informasi yang di situ saja atau logika tertutup, itu saja yang dipakai. Jangan membuat logika lain yang dugaan. Jadi kalau hanya ada berita yang suka minum susu, berarti kita nggak boleh menduga. Terus yang nggak minum susu, berarti bukan penduduk kampung A. Ya nggak mesti. Bukan penduduk kampung A bisa minum susu, bisa tidak minum susu, kan begitu. Jadi nggak boleh. Oke ya, kita kembali. Terlalu panjang kalau saya jelaskan. Oke, jadi ini kalau hijau ini mewakili nomor 2, itu saya jawab boleh. Boleh. Jadi tadi ada yang bilang tidak boleh. Ya. Beberapa penduduk kampung A minum teh. Artinya, yang penting pokoknya di dalam lingkaran ini, itu adalah miliknya A. Mau di sini, mau di sini, itu semuanya sama. Jadi makna dari 2, itu bisa di sini, bisa di sini juga. Berarti kesimpulannya, ini enggak satu kesimpulan. Ada beberapa dugaan jatuhnya. Kalau ketemu soal yang model kayak gini, maka di sini harus dicari mana di antara sebutan ini dengan ini yang cocok. Begitu. Yang cocok yang mana? Coba kita cek yang A. Sebagian yang minum teh tidak minum susu. Apakah ada sebagian yang minum teh tidak minum susu? Apakah ada? Ada. Mana? Ya itu yang saya lingkari yang luar itu. Ini. Nah, ini. Karena tadi, nah nomor 2 itu boleh ini, maka kalau menyimpulkan ini, boleh dianggap asumsi yang benar. Karena sebagian yang minum teh tidak minum susu. Berarti di luar yang minum susu, dia minum, sebagian yang minum teh tidak minum susu. Apakah betul ini? Sebagian yang minum teh tidak minum susu. Apakah betul?
Coba, beberapa penduduk kampung A adalah minum teh. Berarti premis yang kedua, yang minum teh itu kan bisa ini juga. Nah, itu dulu yang penting supaya bisa memahami penjelasan saya. Itu dulu. Beberapa penduduk kampung A minum teh. Berarti kan boleh ini, boleh ini. Oke. Sekarang saya maknai A ini, sebagian yang minum teh tidak minum susu. Berarti kan betul ini. Ini adalah minum teh. Karena disebut ini tadi. Tapi dia di luar minum susu. Berarti A betul. Apakah langsung kita jawab A? Kalau ketemu model soal kayak gini, jangan buru-buru. Jangan ya. Kemudian langsung ke sini. Sebagian yang suka minum susu, minum teh. Sebagian yang suka minum susu, minum teh. Betul juga ini. Betul ya? Sebagian yang suka minum susu, minum teh. Karena inilah orangnya. Ini tadi. Betul juga. Oke. Sekarang, semua yang suka minum susu, minum teh. Ini jelas salah. Karena nggak semua yang suka minum susu, minum teh. Hanya beberapa saja dari yang minum susu, itu minum teh. Oke ya, jelas salah. Yang C, semua yang minum teh, suka minum susu. Tidak. Karena ini melawan A. Ya, coba pelan-pelan. Semua yang minum teh kan boleh ini. Ya, jangan kembali ke penjelasan saya, kok balik mana itu kondi, Pak. Kan ini tadi sudah saya jelaskan bahwa premis 2 ini, beberapa penduduk kampung A, itu berarti bisa di sini, bisa di dalamnya yang minum susu. Itu kan beberapa penduduk kampung A. Jadi semua penduduk kampung A itu bisa di luarnya minum susu juga dan di dalamnya minum susu. Karena A itu adalah lingkungan yang paling besar. Ya, oke. Berarti yang C salah. Karena C itu melawan semua yang minum teh suka minum susu. Salah. Karena ada yang suka minum teh tidak minum susu, yaitu ini. Oke, paham ya? Sekarang E, semua yang minum teh adalah penduduk kampung A. Semua yang minum teh adalah penduduk kampung A. Benar juga, benar juga. Coba. Jadi minum teh di luar dan minum teh di dalam, semuanya juga penduduk kampung A. Nah, ini kan rumit soal kayak begini. Benar semua. A benar, D benar, E benar. Coba, saya ingin tahu. Nomor 1 ini, semuanya jawabannya apa? Semuanya, silakan, Cetrum. Apakah kena A, D, E? Oke, silakan Cetrum. Saya ingin tahu. Oke. Ada yang E, betul kan? Kena. Apakah ada yang A? Oh, ada yang C. Ada yang C, ada yang A. Betul kan? Inilah soal sulit. Bingung. Wong soal sains harusnya kan satu pikiran. Tapi bisa jadi karena soalnya salah, kan bisa jadi begitu ya. Maksud saya, jenengan jangan merasa pesimis kalau loh kok saya beda. Ternyata nalar jenengan tadi masuk akal jawab beda-beda ini gitu. A ada, C ada, D ada, E ada. Oke, yang B saja yang tidak ada. Sekarang C sudah pasti salah. Ya, yang jawab C siapapun salah, sudah pasti itu dulu ya. Sekarang tinggal lihat A, D, E. Oke, kalau ketemu seperti ini, premisnya yang boleh kita simpulkan pertama kali adalah khusus dulu. Jadi kalau ada soal logika deduktif, itu yang disimpulkan adalah informasi khusus. Itu dulu. Satu itu. Jika benturan antara informasi umum dengan khusus, maka simpulkan yang khusus dulu. Yang khusus dulu itu apa? Premis minor. Ini dan ini. Itu dulu. Berarti A, B, D sekarang. Mengerucut lagi.
Ya, itu dulu. Jadi jangan jawab walaupun itu bisa diterima akal. Ya, bisa diterima akal. Oke. Sekarang sebagian yang suka minum susu adalah minum teh. Sebagian yang suka minum susu minum teh. Oke. Kita dulukan yang A dulu. Sebagian yang minum teh tidak minum susu. Sebagian yang minum teh tidak minum susu. Berarti menyimpulkannya yang ini. Oke ya. Sebagian yang minum teh tidak minum susu. Oke, sekarang yang D. Sebagian yang suka minum susu adalah minum teh. Nah, yang paling dekat asumsi yang di luar asumsinya itu informasinya sudah pasti D. Yang paling dekat ini. Di luar dari asumsi, dugaan. Kenapa? Karena D itu sudah pasti disebutkan di premis minor. Beberapa penduduk kampung A minum teh. Ya, beberapa penduduk kampung A minum teh. Nah, sementara di sini sudah disebut bahwa sebagian yang suka minum susu adalah minum teh. Ini tadi, ini adalah sebagian yang minum susu adalah minum teh. Oke ya? Nah, sekarang yang A, sebagian yang minum teh tidak minum susu. Ini betul, tapi levelnya itu dugaan. Levelnya dugaan. Gampangannya begini. Kalau ada soal tidak ada kata negatif, maka menyimpulkan dengan kata negatif itu adalah level asumsinya lebih tinggi daripada validitas kebenarannya. Jadi soal itu kan nggak ada kata-kata negatif. Nggak ada kan? Kata tidak kan nggak ada. Maka ketika menyimpulkan, jika sama-sama diterima oleh akal kita, maka pilihlah kata yang positif. Begitu. Contohnya nomor 2. Sekarang langsung ke nomor 2. Berarti ini D ya. Nomor 2. Saya jelaskan langsung. Semua kucing buas. Ya. Premis mayor selalu melekat pada kata semua. Lagi-lagi buat dua lingkaran ya. Kecil, besar. Kecil setelah kata semua. Kucing. Semua kucing. Ada 5 kucing. Saya anggap 5 kucing. 5-5-nya ini buas. 5-5-nya ini. Ya. Sekarang ternyata ada berita bahwa sebagian peliharaan adalah kucing. Nah, ini loh yang saya maksud. Soal ini tidak akan menjadikan ambigu. Karena soal inilah soal yang level kebenarannya itu pasti. Kalau di sini tadi masih ada dugaan. A dugaan benar, D dugaan benar. Sehingga kita harus memilih yang paling dekat kebenarannya. Jadi, jenengan kalau nomor 1 salah, itu hal yang wajar. Karena soal itu memang sulit. Nomor 2, premis minornya ini ada di mana dia? Ini ada di mana? Sebagian peliharaan adalah kucing. Artinya, di antara 5 kucing itu, 2, 3, 4, 5, sebagian dari 5 ini, saya anggap 1 saja. Karena sebagian itu maknanya at least one. Minimal ada 1. Sudah boleh disebut sebagian. Ini adalah peliharaan. Nah, berarti di antara 5 kucing ini, sebagian adalah peliharaan. Terus Anda menyimpulkan begini, berarti kesimpulannya, ada dong kucing yang bukan peliharaan itu buas. Boleh, tapi itu levelnya dugaan. Karena Anda disediakan hanya makna positif, nggak ada kata negatif. Maka jangan bilang bukan dulu. Yang pasti saja dulu kita simpulkan. Yang pasti adalah ini
ini lari ke sini, terus ini. Itu kesimpulannya di situ kalau buat skemanya. Perkara selain itu berarti dugaan atau asumsi. Berarti sebagian peliharaan buas. Begitu kesimpulannya. Sebagian peliharaan buas. Bolehkah menyebut lagi kucing, Pak? Ya tentunya itu adalah subjeknya kucing. Ya, sebagian peliharaan buas. Ini. Tidak mungkin kalau ada opsi lain yang disiapkan begini. Sebagian kucing peliharaan bersifat buas, terus ada lagi sebagian peliharaan bersifat buas. Waduh bener ya, maksudnya kemungkinan menyediakan opsi dua yang sama benar itu kecil, begitu ya. Kita pastikan yang lain salah, atau kita pastikan ada yang benar, tapi hanya level dugaan. Kalau di sini disediakan opsi, hati-hati, kalau disediakan opsi, sebagian yang bukan peliharaan adalah buas. Betul. Mana itu barangnya? Barangnya ini. Ini kan bukan peliharaan. Artinya, kita bisa menduga bahwa ada kucing-kucing lain yang liar dan buas. 4 ini liar karena tidak dipelihara. Itu adalah dugaan. Kelihatannya benar. Andai kan ini ditaruh di opsi A, terus Anda buru-buru menjawab, nah itu yang jebakan. Begitu ya. Jadi pastikan menjawab adalah yang sesuai berita yang ada saja dulu. Berita yang ada, ya pokoknya yang peliharaan saja yang disebut. Peliharaan kucing buas, begitu. Ada peliharaan di antara kucing-kucing itu buas. Begitu. Nah, oke ya. Perkara tidak dipelihara. Selain dipelihara ini saya bilang bukan peliharaan, boleh. Tapi apakah pasti menjawab yang bukan peliharaan adalah buas? Tidak pasti. Bisa di antara 4 itu kata-katanya bukan begitu. Bisa jadi saya sebut sebagian kucing liar. Nah, kan begitu. Sebagian kucing hutan, sebagian kucing kampung, dan lain-lain. Pokoknya bukan peliharaan. Begitu. Itu ya maksud saya. Mudah-mudahan paham. Detail, nanti begitu soal yang lain langsung kita percepat. Karena teori di depan sudah kuat. Begitu ya. Nomor 3, saya minta Mbak Gentri, Mas Adenoval, dan Mas Aditya. Jawabannya apa? Cetrum? Oke. Apa jawabannya? Mbak Gentri, Mas Adenoval, Mbak Aditya, Mas Aditya di chatroom. Oke, sudah jawab ya, makasih. B, Mas Noval B ya. Mbak Gentri sama Mbak Mas Aditya. Oke, ya hilang. Nggak apa-apa. Nah, mudah-mudahan tadi sudah ngerjakan ya. Ya, tadi jawab apa Mas Noval? B. Mas Aditya masuk. Makasih Mas. Ya, oke. B. Dua-duanya jawab B. Ya, apakah betul B? Tadi bilang di sini pasti di sini ya. Tidak pasti. Bisa 99%, tapi tidak selalu. Tidak selalu. Harus dipastikan bahwa ini bukan jebakan. Kalau ini sengaja disalahkan, tapi ada lain yang sifatnya asumsi, maka pilihlah yang asumsi daripada yang milih pasti salah. Begitu. Bisa jadi kan, sebagian pengalaman yang pahit pernah tidak dicatat. Nah, misalkan begitu. Apakah betul? Ya salah. Salah. Jadi kalau sengaja dibuat begitu, salah. Karena semua yang teringat dicatat, mau yang pahit, mau yang tidak pahit, itu semuanya dicatat. Terus bilang tidak dicatat, itu kan salah. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang jawabannya apakah betul ini? Ya, semua yang teringat, semua teringat.
teringat. Jadi ada beberapa hal, 5 hal yang teringat, itu semuanya pernah dicatat. Dicatat. Jadi 5 hal ini itu pernah dicatat. 5 hal yang teringat. Ya, 5 hal bisa jadi kita duga tamasya, kuliah, dan lain-lain ya. Tapi juga ternyata ini, sebagian pengalaman pahit masih teringat. Artinya di antara 5 hal tadi, itu ada pengalaman pahit. Nah, apakah 4 yang lain itu bukan pengalaman pahit? Nggak boleh. Ini dulu, apakah ini ada di jawaban? Nah, kalau ini ada, nggak boleh menjawab yang lain. Jadi sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Sebagian pengalaman pahit pernah dicatat. Oke, sudah selesai. Begitu ya. Kalau di sini ada opsi sebagian yang tidak pahit pengalamannya, terus pernah dicatat, maka itu benar tapi levelnya dugaan. Karena di luar premis minor atau informasi fakta. Ya, informasi fakta. Faktanya pengalaman pahit, jangan menduga pengalaman manis atau bukan pahit. Jangan. Oke ya. Kalau mau dipastikan, yang lain pasti salah atau levelnya dugaan. Coba kita pastikan. Semua pengalaman pahit pernah dicatat. Enggak semuanya, sebagian saja. Begitu, oke ya. Semua pengalaman pahit adalah yang teringat. Semua pengalaman pahit adalah yang teringat. Enggak. Terus dicatatnya kemana? Nah, hilang. Ya. Karena premisnya pernah dicatat harus ikut. Begitu ya. Kemudian semua yang pernah dicatat adalah yang teringat. Ini jelas menyalahi aturan. Kenapa? Ketika di sini P, di sini Q, maka tidak boleh Q kembali ke P. Itu sudah menyalahi aturan. Jadi kalau ada yang menjawab D, karena belum pernah belajar, itu wajar. Karena kesannya kayak benar. Ya, kesannya kayak benar. Jika hujan, maka basah. Terus diwalik, berarti jika basah, maka hujan. Kelihatannya benar, tapi salah. Ya, karena belum tentu jika basah itu hujan. Bisa jadi basahnya karena disiram. Sehingga dugaannya tidak pasti. Begitu. Tapi beda ketika kita bilang jika tidak basah, maka pasti tidak hujan. Termasuk pasti tidak disiram. Lawang tidak basah, nah kan begitu. Artinya dibalik itu bisa diterima oleh akal. Dan pasti benar. Tapi kalau dibalik tidak dikasih min-min, tidak dikasih. Seperti D, maka dia dugaan. Semua yang pernah dicatat adalah yang teringat. Belum tentu. Begitu. Karena itu tadi PQ atau QP itu enggak sama. Oke ya? Sekarang yang E. Semua yang pernah dicatat adalah pengalaman pahit. Semua yang pernah dicatat adalah pengalaman pahit. Tidak. Karena ada yang bukan pahit. Ini kan bukan pahit. Semua di sini memang pernah dicatat. Tapi tidak semua pengalaman pahit. Ada yang tidak pahit. Dan begitu. Berarti E salah. Jadi kita harus yakin bahwa jawaban kita itu benar. Bukan yakin sekedar, oh kayaknya ini karena nalar saya bisa menerima. Meyakinkan opsi itu yakin 100% ketika menyalakan opsi lain. Itu ukurannya di situ. Tapi kalau ujian ya tidak perlu begitu. Kalau sudah kuat teorinya, sering latihan, ya ketemu itu sudah. Yang lain tidak usah dimasukkan di otak kita. Logis nggak ya? Logis nggak ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kalau ketemu soal kayak gini dan sudah kuat teorinya, begitu menggambar ini, jret, 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 sudah cocok dengan B, selesai. Mau diterima akal atau enggak, kalau sudah begini ini ya sudah terbiasa kita diterima akal. Begitu. Oke, sekarang 4. Nomor 4. Lagi-lagi 2 lingkaran besar. 2 lingkaran. Semua ladang, setelah kata semua adalah lingkaran kecil, ladang. Ada 4, 5 jenis ladang. 6, 7, 7 jenis ladang. 7-7-nya model ladang tersebut adalah berjenis
model huma. Artinya, kita bisa katakan 7 wilayah ladang ini adalah tipe huma. Begitu ya. Huma itu maknanya area yang luas sekali. Ya, area yang luas sekali. Jadi ladangnya itu semua jenis ladangnya itu luas-luas gitu maksudnya. Kita duga begitu aja biar mudah kita menerima nalarnya. Oke, ini adalah premis yang satu. Sekarang yang kedua, premis yang kedua. Beberapa huma tandus. Nah, ini sulit. Oke, beberapa huma itu bisa di sini, bisa di sini. Beda dengan beberapa ladang. Nah, beda, jangan disamakan ya. Beda dengan nomor yang pasti tadi. Nomor yang pasti adalah nomor 2. Enak kan nomor 2. Kalau ini kembali kayak nomor 1. Beberapa huma bersifat tandus. Berarti bisa di sini, bisa di sini. Ini adalah premis menjelaskan 2. Ini juga premis menjelaskan 2. Di sini adalah tandus. Di sini juga ada yang tandus. Begitu. Tapi tidak semua, hanya beberapa. Jadi di sini kan buahnya, di antara buahnya di luarnya ladang itu juga tandus. Kenapa kok bisa di sini? Ini, pahami lagi pelan-pelan, beberapa huma tandus. Huma bisa di luarnya ladang, huma bisa di dalamnya ladang. Ya, itu dulu harus paham. Berarti kalau ada opsi ke sini dan ke sini, dua-duanya adalah asumsi yang benar. Itu saja dulu. Nah, kalau ketemu soal model kayak begini, maka ini harus dibaca semua. Harus. Kalau tidak, jangan heran kalau kayaknya benar, kok tiba-tiba salah. Sering begitu. Ya, sering kan mengalami begitu menjawab soal-soal silogisme. Loh, Pak, saya merasa yakin benar, tapi kok banyak yang salah ya. Akan begitu nanti jatuhnya. Oke, jadi harus cek semua. Semua huma adalah ladang. Semua huma adalah ladang, nggak boleh kan? Wong PG kok diwalik kipe, nggak boleh, salah. Gitu aja. Semua ladang bukan huma. Semua ladang bukan huma. Lah wong di sini semua ladang huma kok ya langsung salah gitu. Mutlak salah, nggak ada dugaan-dugaan benar. Gitu. Yakin itu, nggak ada dugaan-dugaan benar antara A dan B. Mutlak. Jangan sampai kepleset A ke B, itu aja. Sebagian ladang bukan huma. Sebagian ladang bukan huma. Nggak boleh. Semua ladang itu huma. Mutlak salah. Begitu. Nah, sekarang ada di D dan E. Jangan bilang pasti benar. Jangan bilang. Kita pastikan dulu D apakah mutlak salah. Karena di sini menyebut bukan. Ketika di sini tidak ada kata negatif, maka begitu menjawab ini pasti levelnya asumsi. Pasti. Tapi daripada menjawab yang pasti salah, jawablah asumsi. Begitu. Coba yang D. Semua yang tandus adalah ladang. Apakah semua yang tandus adalah ladang? Tidak. Kenapa? Ada ini. Ini bukan ladang, tapi tandus. Nah, paham ya? Di luar ladang kan? Tapi ada yang tandus. Dua. Ini tadi dua kan? Kita memaknai di sini dan di sini. Ini ya. Berarti D pasti salah. Oke, sekarang ke E. Sebagian yang tandus bukan ladang. Inilah. Sebagian yang tandus bukan ladang. Inilah. Nah, sebagian yang tandus bukan ladang. Ini. Oke, gitu. Oke ya. Tadi ada yang jawab E, nomor 4. Ya, betul ya. Jawab E ya, Mas Tan Kitan. Oke, sekarang nomor 5. Silakan chatroom. Mayoritas kena benar atau salah? Semuanya chatroom. Mayoritas saya salah atau mayoritas saya benar. Nanti goalnya, outputnya harus dinilai ya, supaya dengan semangat. Mudah-mudahan di atas 125 semua. Yang baru wajar kalau nilainya di bawah 100. Oke ya. Ya, benar. Ah, semua ini yang sudah jawab. Ini relatif baru atau lama teman-teman ini? Oh ya, relatif tidak minggu ini nih.
relatif tidak minggu ini. Yang sudah ngetik chatroom lebih dulu, ini relatif sudah 2 minggu lebih. Oke, ya, ya. Benar atau tidak? Nah, ini gampang ya, ini gampang. Jika lampu menyala, ibu datang. Jika ibu datang, Tina pergi ya. PQ, QR. Maka Q-nya hilang, PR. Sekarang saya tanya, kalau ada PQ, kemudian Q-nya di sini, R-nya di sini, apakah boleh Q-nya dicoret? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Q boleh dicoret ketika cross. Ketika cross. Itu teori matematis. Ya, modus ponen. Ya, modus tolen. Itu teori matematisnya. Oke, jadi ketika cross baru boleh dicoret. Kalau nggak cross nggak boleh. Gitu ya. Nah, ini gampang. A memang betul. Ya, tapi kalau A-nya dihilangkan, maka kita harus tahu bahwa boleh dijawab dengan min R, min P. Min R, min P. Berarti jika Tina tidak pergi, maka lampu tidak menyala. Wis, kalau ada yang pusing dengan nalarnya, sebelum paham betul, maka sementara pastikan rumusnya saja yang itu diyakini kebenarannya. Oke ya. Ada satu lagi. Sebetulnya enggak min R, min P saja. Enggak min R, min P saja. Bisa disimpulkan dengan matematis lain, tapi ini jarang terjadi, jarang keluar. Jarang keluar. Ya, bisa disimpulkan dengan atau ini ya di sini PR, PR. Tapi ininya dikasih min, negatif di depan. Ini yang kalau nggak pernah tahu begini, maka pasti salah. Karena nggak akan bisa menerima akal ketika keluar opsi ini. Kalau opsi ini dan ini sengaja disalahkan, sengaja tidak diadakan. Terus ada opsi ini, kita nggak akan bisa menerima akal bahwa itu benar. Kalau kita nggak tahu bahwa itu rumus matematis. Begitu ya. Tapi jarang keluar. Karena soal tes intelijensi itu bukan tes matematik. Jadi relatif yang bisa diterima nalar saja yang dikeluar-keluarin. Jadi jarang saya menemukan soal kayak gini. Saya punya kumpulan soal yang aneh-aneh rumusnya ada. Tapi itu jangan. Kalau besok yang sudah jago, advance, kalau sudah saya kelompokkan, maka nanti akan saya berikan materi-materi yang sulit. Gak apa-apa. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, insya Allah tetap saya luangkan bagi yang kurang bagus hitungan TIU-nya, ya harus mau meluangkan bangun dini hari. Karena waktu saya siangnya, sorenya tidak banyak. Jadi yang kurang bagus kemampuan TIU-nya bangun dini hari jam 3. Biasanya begitu. Dan itu banyak loh ya. Banyak yang bergabung. Oke ya. Jadi ini betul. Jadi kalau ada opsi di mana ini nggak ada, terus adanya lampu tidak menyala atau Tina pergi, maka itu betul. Lampu tidak menyala atau Tina pergi. Kalimatnya itu nggak boleh lagi ditambahi jika maka, nggak boleh lagi. Lampu tidak menyala atau Tina pergi. Bisa diterima akal? Nggak bisa. Makanya saya bilang nggak bisa diterima akal. Makanya nggak dikeluarin. Tapi itu pasti ilmu pasti rumus matematis, gitu ya. Oke. Sekarang nomor 6. Semua film adalah karya. Ini film, ini karya. Ini film, ada 4 jenis film. Di sini jenis keempatnya adalah sebuah karya. Empat jenis film ini semuanya adalah sebuah karya. Ternyata sebagian film berbentuk fiksi. Nah, enak begitu. Begini. Jadi kalau ada premis yang kedua, di mana yang disebut di dalamnya lingkaran kecil, itu kesimpulannya adalah pasti 100%. Nah, begitu ya. Jadi ini fiksi.
sebagian film di antara 4 ini adalah bentuknya fiksi, maka langsung kesimpulannya ini ke sini, terus ini ke sini. Maka sebagian fiksi adalah sebuah karya. Atau dibalik boleh, sebuah karya adalah fiksi. Ya, sebuah karya juga fiksi. Begitu ya. Sebagian karya berbentuk fiksi. Ini ya. Oke. Kalau sebagian yang berbentuk fiksi adalah karya juga boleh. Apakah pasti benar dan yang lain pasti salah? Pasti. Ayo kita buktikan. Semua karya adalah film. Apakah betul? Nggak boleh, sudah melawan ini. Peggy kok ini Kipe? Nggak boleh. Sebagian film adalah karya. Apakah boleh sebagian film adalah karya? Sebagian film adalah karya. Fiksinya kemana? Fiksinya. Nggak boleh. Harus menyebut premis yang minor. Fiksi ini harus disebut. Oke ya, pasti salah. Semua film berbentuk fiksi. Enggak, ada yang bukan fiksi. 3 yang lain kan bukan fiksi. Mesti salah. Semua karya berbentuk fiksi. Enggak. Enggak semua bentuk karya itu fiksi. Ada yang bukan fiksi. Salah. Begitu ya. Jadi kalau ingin yakini bahwa teori itu benar, mayoritas soal yang standar ya bisa diterima oleh akal. Dan yang lain bisa dipastikan mutlak salah. Begitu. Oke, nomor 7. Nah, ini. Kalau ada kata atau, oh ya, saya kembali ke sini, mumpung ingat. Atau tadi, yang ekuivalen tadi, dengan ini dan ini, ya, PR dan min R min P, juga bisa disimpulkan dengan min P atau R, itu atau ini nggak boleh diganti dengan kata lain. Dan nggak boleh. Nggak boleh, harus atau. Oke, kembali ke sini ya. Nomor 7. Kalau ada kata atau, maka ketika ada fakta Alex belajar di ruang B, maka dia menggunakan kipas angin. Begitu ya? Maka Alex menggunakan kipas angin. Kalau ini saya ganti soalnya dengan dan, ketika ada premis minor, Alex belajar di ruang B, apakah dia pasti menggunakan kipas angin? Tidak, tidak pasti. Karena syarat menggunakan kipas angin, ketika saya ganti ya soalnya, ketika belajar di ruang B dan C, maka dia menggunakan kipas angin. Soalnya saya ganti ini. Kemudian premis minornya, Alex belajar di ruang B. Apakah Alex pasti menggunakan kipas angin? Tidak pasti. Jadi kalau saya buat analogi begini. Ini ada 2 ruangan nih, ada 2 ruangan. Ruangannya dibuka, A dan B. Siapapun yang belajar di ruangan A dan ruangan B, dia pasti menggunakan kipas angin. Tapi kalau dia hanya belajar di ruangan B saja, apakah dia menggunakan kipas angin? Tidak. Lawang beritanya yang penting itu kipas ruangan A dan B. Perkara kalau B saja, menggunakan enggak ya? Ya enggak pasti. Nah, begitu ya. Itu maksudnya. Jadi dan itu sebagai syarat harus disebut dua-duanya. Begitu. Nomor 8. Jika demam harus berobat. Jika berobat, oke sama ya, PQ, QR. Maka jawabannya PR ya. Oke. Sehingga jika demam harus berdoa. Ini. Nah, ini hati-hati, hati-hati. Apakah ada yang merasa bahwa menjawab nomor 8 ini dia berontak, lawong demam kok berdoa apa? Yo demam yo berobat. Apakah terlintas pikiran itu? Kalau tidak memahami bahwa menjawab soal-soal ujian penalaran, bahwa penalaran soal ujian itu menjawabnya dengan logika tertutup, maka dia akan jawabnya ngawur berdasarkan fakta kebenaran, jatuhnya salah. Jadi fakta kebenaran di luar soal kita masukkan ke dalam soal, jatuhnya kita menjawab jika sedang demam maka berobat. Akan menjawab begitu. Oke ya? Jadi salah. Jadi yang betul adalah jika demam berdoa ya, karena PR itu tadi. PR atau min R, min P. Jika tidak berdoa maka dia tidak demam. Begitu. Oke, yang lain mutlak salah. Nomor 9. Semua penduduk kota makan nasi.
Semua penduduk kota makan nasi. Berarti saya percepat ya, saya percepat karena sudah saya detailkan di depan ya. Semua penduduk kota A makan nasi. Kota A makan nasi. Di sini kota A makan nasi. Oke. Premis ini sebagian yang makan nasi seminggu sekali makan jagung. Berarti di sini sebagian yang makan nasi, boleh di sini juga sebagian yang makan nasi. Di sini makan seminggu sekali makan nasi jagung. Seminggu sekali makan nasi jagung kan begitu. Maka yang benar mana? Nah, kalau ketemu model kayak begini, dua begini harus ini dibaca semua. Harus. Karena level soal sulit, nggak boleh sampai kejebak dengan kayaknya benar. Begitu, nggak boleh. Sebagian yang makan jagung adalah penduduk tidak makan nasi. Sebagian yang makan jagung tidak makan nasi. Nggak boleh. Semua harus makan nasi. Karena premis mayornya adalah ini. Semua makan nasi. Mau makan jagung, mau makan semua penduduk kota A harus makan nasi. Termasuk yang makan jagung pasti makan nasi. Tapi kok ini sebagian makan jagung tidak makan nasi. Jadi kalau ada kata tidak nempel di sini, maka pasti salah. Itu aja. Ya. Semua yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk kampung A. Semua yang seminggu sekali, ya betul ini jawabannya. Ya, betul. Sementara kita simpan. Semua yang seminggu sekali makan jagung bukan penduduk kampung A. Iya, ini sementara. Sementara sebagian yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk kan kota A. Sebagian yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk kota A. Iya betul ini. Ya, tapi ini kan juga betul. Nah, betul lagi kan? Semua yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk kan makan nasi. Penduduk makan nasi. Semua yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk yang makan nasi. Ya, semuanya, semua yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk yang makan nasi. Ya, iya memang semuanya makan nasi. Ya, mau yang seminggu sekali makan jagung atau tidak makan jagung, semuanya penduduk yang makan nasi kan begitu. Oke, berarti ini betul juga. Nah, kan empat itu betul semuanya. Coba nomor 9, saya ingin tahu. Teman-teman nomor 9, ya Mbak Fia nggak apa-apa, kok jaga malam. Ya, silakan nomor 9. Feeling saya B, C, D, E ini kena semua ini. Lagi-lagi pokoknya ketemu soal model kayak begini. Itu memang kita harus punya kepastian mana yang kira-kira paling dekat dengan kebenaran di antara semua yang asumsi-asumsi itu. Oke, mudah-mudahan D mayoritas ya. Nah, betul. D ya, mayoritas D ya. Oke, ada yang B, ada yang E. Dugaan saya betul. Ya kan? Ada yang B, ada yang D, ada yang E. Begitu. Oke. Ya, kalau yang C semua yang seminggu sekali makan jagung bukan penduduk kota A itu pasti salah. Karena ada kok yang penduduk kota A yang seminggu sekali makan jagung. Nah, begitu. Jadi C pasti salah. Jadi sekarang hanya di B, D, dan E. Coba, semua yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk yang makan nasi. Nah, kelihatannya betul, kelihatannya. Yang semua yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk kota. Kota apa? Penduduk kota. Semua penduduk kota adalah makan nasi. Semua yang seminggu sekali makan jagung adalah penduduk kota. Ini mutlak salah, yang B. Mutlak salah. Karena ada yang bukan penduduk kota, di luar ini, penduduk kota, ini yang seminggu sekali makan jagung. Kok bilang B itu semua yang makan jagung penduduk kota A? Enggak, karena di luar kota, penduduk kota itu ada yang seminggu sekali makan jagung. Ini tadi ada di sini kan? Itu. Oke, berarti pasti salah yang B. Pasti salah. Ketok aneh tok benar, tapi ketika dipahami betul salah. Ya sudah, berarti jawabannya hanya D. Begitu ya. Kalau yang E betul, Pak. Nah, ini lagi-lagi ini. Gitu ya. Jadi walaupun masuk akal, pilihlah yang di sini. Oke, cukup. Pupuk memiliki unsur yang berguna. Pupuk memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. X adalah pupuk. Nah, ini gampang. Model-model soal kayak gini memang yang paling sering keluar di ujian yang levelnya CPNS. Ya.
Tapi kita nggak tahu, siapa tahu ada 3 soal tentang penalaran, tapi ada satu yang sulit yang kita bisa jadi seperti itu. Oke ya, pupuk memiliki semua unsur yang berguna bagi tanaman. Artinya, semua pupuk yang kita jumpai memiliki unsur berguna bagi tanaman. Begitu. Maka semua pupuk unsur berguna. Pupuk unsur berguna. Begitu. Ada 4 jenis pupuk. 4-empatnya memiliki unsur yang berguna. Ternyata premis minornya X adalah pupuk. Ini loh adalah X. Begitu. Jadi X ini adalah pupuk. Jadi X harus di dalamnya pupuk. Ini adalah X. Terus yang lain bisa Y, bisa Z. Nah, kita nggak boleh menduga selain X. Pokoknya jawablah ngakrek. Nah, itu aja. Berarti sebagian X juga unsur berguna atau sebagian unsur berguna bagi tanaman adalah X itu. X memiliki unsur berguna. Oke, ini. Tanpa melihat ini sampai ini, tanpa membaca B sampai E, pastikan sudah yakin benar. Begitu. Ya. Karena ini adalah jret-jret. Ya. X memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Gitu ya. Oke. Kalau nggak cepat, akhirnya baca opsi semua opsi gitu. Harusnya hanya 30 detik jadi 1 menit. 11. Jika pergi ke Timbuktu, maka Patena. P, Q, R, maka PR ya. Atau R, P, min. Semua yang pergi ke Timbuktu harus melalui jembatan Pot. Oke, ya. Kenapa ini salah? Sama kan Timbuktu, Torosi? Karena di sini kata-kata sebagian, nggak boleh. Jadi jika maka itu identik dengan kata semua. Artinya semua yang berpergian ke Timbuktu harus melewati Athena. Bukan sebagian yang ke Timbuktu harus ke Athena, tapi semua orangnya harus ke Timbuktu harus ke Athena. Oke? Nomor 12. Kucing binatang berekor. P, Q. Burung binatang berekor. Nah, tidak semua binatang berekor bisa terbang. Nah, ini. Apakah ini ada yang terjebak menggunakan logika terbuka? Apakah ada? Jangan sampai bahwa burung akan mati, kucing akan mati, ya pasti. Kucing tidak terbang, ya pasti. Kucing tidak akan mati, salah kan gitu. Terus mikir kita logika kebenaran, maka kita bisa jawab A, C, D kan begitu. Nah, nggak boleh ya. Logikanya nggak boleh pakai logika kebenaran. Logikanya pokoknya dari sini saja. Logika fakta kebenaran di luar soal itu kucing tidak terbang. Begitu. Tapi nggak boleh, kita harus menggunakan kalimat ini untuk menyimpulkan. Ini di sini kuncinya. Tidak semua binatang berekor dapat terbang. Artinya ada. Ada yang bisa terbang, ada yang tidak bisa terbang. Kan begitu dugaannya. Berarti premisnya di sini, kuncinya di sini. Maka kucing yang tadi binatang berekor, juga burung yang tadi binatang berekor, apakah pasti kucing dan burung bisa terbang? Tidak pasti. Karena tidak semua yang berekor bisa terbang, termasuk kucing. Bisa jadi pas kucing yang tidak bisa terbang, kan begitu. Artinya kucing mungkin bisa terbang. Ini ya jawabannya. Begitu. Ya, logikanya di situ. Ya, jadi kalau ada kata tidak semua, triknya mungkin. Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau jawabannya begini bagaimana Pak? Kucing mungkin tidak bisa terbang. Sama benar. Sama-sama benar. Begitu ya. Tapi mana yang jawabannya terbaik ketika dua-duanya dimunculkan? Ya jangan bilang negatif, tapi yang positif. Begitu aja. Karena di situ yang disediakan adalah yang bisa terbang, bukan yang tidak bisa terbang. Begitu ya. Oke. Kalau A, andai kan ini dikasih kata mungkin, bagaimana Pak? Kucing mungkin bisa terbang. Betul. Tapi asumsi. Karena apa namanya? Level asumsinya lebih tinggi. Maksudnya peluangnya lebih
besar asumsi kebenarannya itu E. Karena tidak ada kata negatif tadi, ya. Jadi yang disediakan ada yang bisa terbang, maka simpulkan bisa terbang aja dulu. Jangan muncul lari-lari tiba-tiba tidak dapat terbang, jangan dulu. Itu ya maksudnya. 13. Pohon berbuah jika. Nah, ini di sini P-nya. Jika P, maka Q. Maisha punya kebun di belakang rumah. Dia selalu menyiram. Nah, jelas ya yang disiram, jelas dia adalah berbuah dengan baik. Ingat, tadi pesan saya ya, syaratnya harus 2, dirawat dan disiram. Ini penting. Kalau saya membuat soal ini, saya tidak akan memunculkan 2 ini. Saya munculkan aja 1. Maka tidak selalu berbuah dengan baik, karena syarat dannya harus muncul. Ya, begitu. Ia selalu menyiram kebun anggur. Misalkan begitu, saya ganti begitu. Apakah pohon anggurnya dapat berbuah dengan baik? Tidak pasti. Tidak pasti, karena syaratnya di premis yang pertama itu dirawat dan disiram. Syaratnya 2. Begitu. Oke ya? Mudah-mudahan paham penjelasan saya ini ya. Karena tidak sulit kalau kita menemukan, mohon maaf ya, bukan itu ya, menemukan buku yang detail sekali menjelaskan hal-hal tentang penalaran. Sulit sekali. Sulit sekali. Kadang-kadang kita bisa membaca tapi karena buku tidak bisa bicara, maka kadang-kadang bingung sendiri. Gitu ya. Maka kalau bingung lebih baik belajar lewat YouTube daripada lewat buku. Ya, mau YouTube orang lain, YouTube saya silahkan, nggak apa-apa. Oke ya. Kalau ada yang beda sampaikan aja ke saya, silakan. Saya suka ya. Pak, ini ada pembahasan gini, kok pemahaman saya atas penjelasan Bapak kok saya harusnya jawab ini ya. Silakan nggak apa-apa. Saya tak sambil belajar juga. Oke. Maisha anak yang rajin. Pohon yang berbuah, pohon kebun, pohon anggur, ya jelas ya. Ini ya. Nomor 14. Indra orang desa. Indra bekerja di pabrik. Banyak. Nah, banyak ini mungkin ya. Artinya tidak semua yang bekerja di pabrik itu malas, kan begitu ya. Nah, di sini apakah ada? Tidak ada. Berarti maknanya lain. Bonar teman Indra. Nah, ini tidak nyambung ya. Kalau ketemu soal kayak gini, ini soal-soal yang mudah sih sebetulnya. Ya, pastikan yang salah. Pastikan yang salah. Indra malas tidak? Oh, tidak semua kok yang malas. Begitu. Bonar malas ya, tidak semua kok. Banyak itu artinya tidak semua. Jadi makna tidak semua atau beberapa itu juga boleh dikatakan dengan banyak. Teman Indra semua pasti nggak boleh karena ini banyak ya. Bonar mungkin. Nah, paling dekat dengan asumsi hanya ini. Begitu. Maksud saya begini, kalau jenengan jawab D karena terpaksa itu bisa jadi. Tapi saya ajari triknya, kalau yang lain pasti salah, maka yang jenengan rasa itu ragu, itu aja jawab. Itu trik kalau kepepet ketemu model kayak begitu. Gitu ya. Indra pasti malas. Oh, salah, wong ini banyak yang malas kok. Banyak yang malas kan nggak semua malas. Pasti salah. Pasti. Bonar malas pasti salah. Teman Indra semuanya pasti salah. Kan gitu aja. Bonar mungkin sedesa. Mungkin enggak ya? Mungkin enggak ya? Ya mungkin sedesa, mungkin tidak. Udah, ini aja. Kan gitu. Masih ada level dugaan mungkin benar. Begitu ya. Berarti jawabannya delta. 15. Jika Malia memakai baju coklat, jika P, maka Q. Jika memakai celana hitam, Q kan, maka celana R. Nah, sekarang faktanya Permata memakai celana putih. Nah, kok tiba-tiba putih? Siapa tapi Permata? Di sini Permata, ternyata di belakang. Jadi P, Q, Q, R. Oke ya? Ini Q, R. Ternyata di sini ada, ini jawabannya adalah PR. Nah, fokusnya di sini aja, fokusnya PR. Nah, fokusnya PR. P ini adalah baju coklat, R-nya adalah mata celana coklat. Oke. Ternyata ada fakta, permata celana putih. Berarti kan min R faktanya. Kalau permata celana coklat, berarti kalau celana putih kan min tidak coklat.
Betul kan? Jadi boleh dibilang min tidak coklat. Nah, artinya kembali ke min P jawaban. Min P ya bukan coklat. Ya, ini kan Malia memakai baju tidak coklat. Betul? Malia tidak memakai baju coklat. Udah jawabannya A. Jadi fokusnya langsung pokoknya Malia. Malia. Itu aja. Ya, hanya ada di A dan C. Malia, Malia. Memakai celana coklat salah. Kalau ini kan P bukan min P. Ini P bukan min P. Tapi kalau ini min P. Jadi min R kembali ke min P. Begitu ya? Oke. Enak. Nggak harus dipaksa otak kita untuk menerima kebenaran atau menerima logika atau logis di otak kita. Nggak harus dipaksa begitu menjawab soal beginian itu. Tapi kalau nggak menguasai teori, kadang nyocok-nyocok nang lu dewe. Begitu. Oke, 16. Lampu neon lebih terang dari pijar. Berarti neon lebih terang dari pijar. Lampu neon lebih mahal dari lampu neon produksi dalam negeri, luar negeri, produksi dalam negeri, dalam. Oke, lampu yang terang atau tahan lama harganya lebih mahal. Oke, yang terang siapa? Nah, itu aja. Pokoknya yang terakhir di sini itu yang menjadi konsen kita untuk menjawab. Yang terang siapa? Yang lebih terang jelas yang neon. Sudah, neon, neon, neon. Fokus di situ dulu. Neon lebih mahal dari lampu pijar. Oh jelas. Di sini kan yang lebih terang, lebih tahan lama, lebih mahal. Berarti neon lebih mahal dari lampu pijar. Sudah, jelas benar. Apakah kita boleh ngecek, Pak? Boleh, silakan. Kalau masih ada waktu. Begitu ya. Jadi fokusnya di situ. Kalau saran saya cek, jangan ambisi. Kalau ini ketemu hanya dalam waktu kurang dari 30 detik harus dicek ini ya, supaya tidak terjebak. Kalau ujian betul-betul harus dicek. Tapi kalau yang lain saja hambur-hambur waktu, terus ini dicek juga ya, nggak boleh, nggak boleh. Tergantung sebelum mengerjakan nomor ini bagaimana prosesnya. Begitu. Nomor 17. Barang pecah belah mudah pecah jika jatuh. Barang tidak pecah belah jika jatuh tidak digolongkan barang pecah belah. Gelas buatan Indokaca tidak dapat pecah bila jatuh. Berarti gelasnya tidak barang pecah belah. Begitu kan ya? Betul? Nah, jadi intinya min, ini kan P kita anggap ini Q. Kita anggap min Q. Setidaknya itu nanti kembalinya ke min P. Begitu aja. Berarti tidak barang pecah belah. Sudah. Oh, enak, gampang. 18. Anak perempuan masih kecil selalu diberi boneka oleh ibu. Perempuan selalu diberi boneka oleh ibu. Boneka oleh ibu. Rahmawati punya banyak boneka. Rahmawati punya banyak boneka. Berarti kalau kita sambungkan di sini, boneka itu pemberian siapa? Ibu. Dan begitu. Kalau kita sambungkan nempel ke sini, Rahmawati boneka. Ini kan tadi boneka ibu kan, begitu kan? Rahmawati pasti dikasih boneka ibu itu pasti. Nah, apakah ada kesimpulan itu? Enggak ada. Emang sengaja yang dibuat sulit. Oke, sekarang dilihat. Kakak dan adik Rahma tidak menyukai boneka. Yang disediakan informasi di sini adalah anak perempuan diberi boneka. Perkara kakak dan adik tidak suka boneka, berarti apakah dia selalu perempuan? Nah, pikiran kita sudah mengarah beberapa kesimpulan kan begitu. Jadi kita belajar di situ dulu. Nah, baru satu-satu. Jadi kalau ada soal-soal yang tidak ada teori, menyimpulkan dengan logika apa namanya analitik terhadap suatu soal, maka kita satu persatu. Pastikan eliminir, itu langkah yang terbaik. Eliminir yang salah saja. Kakak dan adik Rahma semua laki-laki. Apakah di sini diinfokan kakak dan adik Rahma
bahwa tidak menyukai boneka itu pasti laki-laki. Apakah disebutkan di sini? Anak perempuan selalu diberi boneka. Lah kalau anak laki-laki bagaimana? Enggak, dugaan. Terus kalau Anda bilang kakak dan adik Mas semua laki-laki, nah kita simpan yang kecil kemungkinan salah. Kecil kemungkinan benar ya. Semua boneka Rahma adalah pemberian ibunya. Nah, ini masih masuk akal. Kalau ini tadi sudah peluangnya sangat kecil. Kita simpan ini. Rahma adalah anak yang paling disayang ibunya. Nggak ada informasi di sini masalah disayang atau enggak. Nah, anak perempuan tidak hanya menyukai boneka. Anak perempuan selalu diberi boneka. Logikanya, ya di sini apa suka boneka gitu. Kalau tidak hanya menyukai boneka, di sini nggak disebutkan informasi apa-apa di situ. Oke ya. Berarti yang paling dekat itu ini. B, oke ya. 19. Ya, tinggal 2 ya. Tinggal 2. Masih banyak ya. Waduh. Tadi rencana bahas layout cepat nggak jalan deh. Siswa yang pandai matematika lebih mudah belajar bahasa. Oke ya. Gak apa-apa nanti di momen lain aja ya. Udah jam 8.45. Oke, coba ini kita lanjut aja. Siswa yang pandai matematika lebih mudah belajar bahasa. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar bahasa. Rianto belajar bahasa Inggris. Jadi kalau tidak lancar, itu logikanya dia belajar. Kan begitu ya? Kalau dia belajar, berarti kemungkinan dia bukan orang negara asing. Kan begitu? Nah, bisa begitu. Mungkin Rianto tidak pernah tinggal. Nah, ini mungkin betul. Kalau mungkin betul simpan, siapa tahu yang lain pasti salah. Maksudnya begitu ya. Mungkin Rianto tidak bisa berbicara, ini nggak jelas. Tidak mungkin Rianto pernah tinggal di luar negeri. Ya, mungkin benar. Tidak mungkin Rianto pernah tinggal di luar negeri. Apakah pasti? Nah, ini sudah ya. Nggak boleh ini bilang pasti kan? Pasti Rianto tidak pernah tinggal di luar negeri, nggak boleh. Nggak ada berita itu. Ya, kalau C pasti salah. Kenapa? Karena nggak ada berita bahwa pasti tidak pernah tinggal di luar negeri, kan begitu. Tidak mungkin kan artinya pasti. Pasti Rianto pernah tinggal di luar negeri. Artinya tidak mungkin Rianto pernah tinggal di luar negeri, berarti pasti tidak pernah tinggal di luar negeri, kan begitu. Tidak mungkin pandai dalam matematika. Ini juga. Ya, oke ya, jadi yang paling dekat ini. Nah, itu enak. Ternyata yang lain tingkat kepastian salahnya lebih tinggi karena nggak ada berita yang disediakan di situ. Wilma selalu mandi setiap hari kecuali hanya ia sakit. Hari ini ia sakit. Nah, oke, berarti pasti dia tidak mandi ya. Pasti dia tidak mandi. Oke ya. Semua tanaman makhluk hidup, semua makhluk hidup air. Berarti P, Q, R. Maka di sini P, PR. Tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Artinya ada yang dapat berbuah. Mangga adalah tanaman berdaun hijau. Berarti mangga memerlukan air ya. Betul ya? Mangga tanaman berdaun, tidak semua tanaman berdaun dapat berbuah. Mangga adalah tanaman berdaun hijau. Nah, ini lari kemana kesimpulannya? Berarti mangga memerlukan air ya? Ya, karena semua tanaman perlu air. Intinya di sini saya anggap sebagai tanaman, ini saya anggap air ya. Sementara mangga adalah tanaman, mangga di sini. Mangga berdaun hijau, memenuhi syarat, ya memenuhi syarat sebagai tanaman. Maka dia memerlukan air. Mangga memerlukan air. Oke ya. Nomor 22. Semua anak bergembira. Nah, jika P maka Q. Hari ini semua anak bermain. Ya, maka pasti anak bergembira. Hari ini semua anak, hari ini tidak ada anak. Nah, ini sini. Nah, hati-hati ya. Tidak selalu di sini tidak ada jawaban. Karena makna ini sama saja dengan semuanya bergembira. Karena hari ini tidak ada yang tidak bergembira, artinya semuanya bergembira. Nah, maka kalau ini kita hubungkan dengan teori ya tetap cocok karena di sini P, di sini Q. Bukan ini Q, ini bukan ini P, terus ini Q tidak. Karena sebab hubungan akibat sebab akibatnya setelah jika itu adalah sebuah sebab, terus di sini adalah akibat.
Jika bermain di taman, maka semua anak bergembira, begitu ya. Jadi P-nya adalah bermain di taman, Q-nya bergembira. Ketika ada fakta P, maka kesimpulannya Q. Akan berbeda ketika soal ini, hari ini semua anak Q, maka kita menyimpulkan P. Salah. Nggak boleh. Ya, jadi soal ini kelihatannya mudah, tapi kalau sengaja dibuat sulit, bisa sulit soal ini. Ya, saya buat aja. Semua anak hari ini tidak bergembira. Pusing bisa. Pusing, maksudnya nggak gampang gitu. Kalian mikir dulu. Semua anak tidak bergembira hari ini. Terus piye? Apakah dia bermain di taman? Enggak. Dia tidak bermain di taman karena jatuhnya min Q kembali ke min P. Begitu ya? Jadi kalau bacanya salah, jikanya dianggap yang sini, P-nya sini, terus ini Q-nya, ya jelas nanti jatuhnya salah semua nalarnya. Ya, jadi bisa ditaruh di belakang P-nya karena di sini hubungan sebabnya ada di belakang, baru akibatnya di depan. Gitu ya. 23. Ada pedagang yang giat bekerja. Dua-duanya ada. Di sini ada, di sini juga ada. Banyak itu kan ada. Maka kesimpulannya pasti ada. Pasti ya, nggak boleh ada semua. Ada pedagang giat bekerja, ada pedagang memiliki toko yang luas. Artinya ada pedagang yang giat dan punya toko yang luas, kan begitu. Ada pedagang yang memiliki toko luas dan giat. Oke, B ya. Gitu. Kemudian sebagian intan bersifat kuat. Semua baca ini dulu. Gitu triknya. Baca premis mayor dulu. Ini dibaca dulu untuk membuat lingkaran, dua lingkaran. Begitu. Semua yang kuat tidak mudah patah. Berarti semua yang kuat di sini ada 5, semua yang kuat, semuanya tidak mudah patah. Ini dulu yang dibaca. Baru baca ini, premis 2. Sebagian intan bersifat kuat. Enak ini soalnya, karena yang di dalam lingkaran kecil yang disebut di premis kedua. Ini kan sebagian kan ini. Sebagian intan, ini intan. Intan itu kuat. Nah, di dalam kuat ini intan, berarti ini bisa emas, bisa kuningan, dan lain-lain. Nah, tapi nyimpulkannya ini jret. Sudah, berarti sebagian intan dia tidak mudah patah. Udah, jret. Nggak perlu ngecek ini. Wah, sudah sesuai teori kok. Jadi kalau yang disebut premis kedua di dalamnya sini, langsung aja menuju sasaran. Tanpa baca ini lagi. Pasti salah. Begitu ya, 25. Oke, ada yang ngecat apa ini? Oke, nomor 20 jawabannya apa, Pak? Nomor 10 tadi apa? Oke. Oh, sudah ada yang jawab ya, 20C ya. Oke, 10A. Oke, makasih yang sudah membantu. 25. Semua penari profesional adalah seniman. Nanti dinilai ya. 54 yang masih muncul ini dinilai ya. Gampang nanti yang tryout kita bisa bahas di hari Sabtu. Tapi Sabtu rencananya kita TWK ya. Setelah TWK aja kita singgung cepat untuk tryout. Semua penari profesional. Nah, laki-laki yang kata semua kita dulukan baca jret. Semua penari profesional. Ada 4 penari profesional. Semua keempat-empatnya adalah seniman. Apakah ini premis keduanya? Nah, apakah ini premis keduanya? Kalau ini yang disebut, maka enak. Nah, gitu. Sejumlah mahasiswa penari profesional. Oke, cocok. Nah, berarti ini adalah mahasiswa. Berarti kesimpulannya jret. Jadi sebagian mahasiswa seniman. Selesai. Sebagian, sejumlah kan boleh. Tapi nggak boleh ini. Sebagian mahasiswa seniman. Oke. Nah, tanpa melihat ini, nggak usah lihat-lihat. Oke, gitu maksud saya. Jadi kalau premis kedua ada di dalamnya minor, di dalamnya yang lingkaran kecil, sudah pasti langsung. Gitu. 26. Semua kuda tidak bertanduk. Nah, semua kuda, premis 1. Kuda tidak bertanduk. Bertanduk. Semua kuda. Harimau tidak mabiak. Nah, coba. Ini ngomong kuda, ini ngomong harimau. Nggak nyambung. Jeret. Subjek dan predikatnya berbeda. Oke, nomor 27. Semua dosen adalah sarjana. Semua dosen sarjana. Oke, kalau ketemu gini, hanya satu pernyataan begini, langsung aja kita buat PG. Ya, tapi ini adalah salah.
Jadi ada informasi semua dosen adalah sarjana, itu pernyataan yang dikatakan salah. Berarti bener no. Benernya piye? Nah, itu maksudnya. Benarkan. Oh, berarti membenarkannya dengan cara menegasikan, melawan berita itu. Lawannya apa berita ini? Lawannya sesuai dengan teori yang pernah saya berikan ya, saya ulang kembali. Kalau ada kata semua, melawan beritanya ganti dengan kata ada, di belakang ditambahi tidak. Ini ganti ada, di sini tambahi tidak. Atau cara yang kedua, triknya, semua kata dikasih kotak, kata-kata itu semuanya tinggal ditambahi kata tidak di depan sendiri. Tidak semua dosen adalah sarjana. Begitu ya? Tidak semua dosen adalah sarjana. Atau ada yang tidak sarjana. Ini. Adakah? Ada yang tidak sarjana. Nah ini. Ada kan sama saja dengan sementara. Saya tadi sudah bilang di awal bahwa ada sebagian, beberapa, sementara, banyak. Tidak semua 6 kata itu adalah akronimnya atau sama makna. Begitu ya? Oke. Ya, ini. Kita nggak usah petakan B, C, D, E pasti salah ya. 28. Terakhir. Semua eksekutif sosial adalah orang cerdas. P, Q. Berarti min Q, min P. Atau nah, nggak ada kan ya? Nggak ada, min Q, min P, nggak ada. Nah, berarti harus satu-satu ya. Tidak ada eksekutif sukses yang tidak ini ya. Oke. Karena kita dikasih berita bahwa semua eksekutif sukses adalah orang cerdas, berarti tidak ada satupun yang tidak cerdas. Begitu ya? Oke, berarti C. Kalau sudah begini, ya sudah tidak usah ngecek di sini. Maksud saya, ketika kita sering latihan soal, ketemu pola soal kayak begini, besok ketemu langsung menuju sasaran. Terus nggak usah ngecek lagi. Lah, wis blenger, wis seru. Nah, itu maksud saya. Ngapain juga dicek? Langsung aja menuju kayak beginian. Nah, maksudnya begitu. Ini juga begitu. Oh, model kayak begini salah. Oh, berarti gitu. Jadi nggak usah dicek yang lain. Maksudnya begitu. Kalau banyak latihan. Oke, silakan dikoreksi ya. Dinilai ya. Terima kasih. Hanya izin 3 orang tadi ya. Terima kasih sekali. Ya, silakan dinilai jumlah benar dibagi 28 kali 175 ya. Oke, silakan dihitung. Adakah yang lebih dari 140 atau ada yang benar semua? Benar semua kayaknya nggak ada. Silakan chatroom aja nilainya supaya teman-teman semangat. Saya kira nggak ada yang jelek, makanya nggak malu untuk chatroom. Kalau soal-soal begini, mayoritas murid-murid saya jago-jago. Saya yakin insya Allah. Karena banyak yang cerita dan banyak yang japri saya, termasuk murid-murid saya SMA. Kalau saya cari bab tentang penalaran itu paling senang. Langsung berkomentar. Jadi langsung komentar ke ibunya japri ke saya gitu. Artinya saya merasakan sendiri ketika menerima penjelasan atau membaca buku dipaksa untuk harus menerima bahwa pokoknya itu yang bisa diterima nalar, tidak disisipkan dengan teori-teori praktis yang dinalarkan bisa diterima, maka kadang-kadang kita nggak yakin, sehingga mudah lupa. Ketemu lagi bentuk lain, salah lagi gitu. Oke, dari 18 orang ini saya cek nilainya, saya yakin murid-murid saya yang sudah lama yakin sekali nilainya tinggi-tinggi. Nah, betul kan? Betul ya, 160, 150, 125, 150. Oke, bagi yang baru bergabung, jika memang kurang, nggak apa-apa, karena memang baru, ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, Mas Bambang, termasuk kategori belum terlalu lama, ya, 112 itu bagus, tapi kalau ingin melawan mereka yang jago hitungan, ada soal-soal yang kita harus jos. Apa itu? Ini salah satunya, terus gambar, terus deret, terus
soal analogi, terus analitik. Itu banyak itu total hanya 20-an soal itu. Dan itu tidak butuh pinter hitungan. Tapi kalau kita joskan, nanti bisa mengalahkan mereka. Artinya imbang lah, gitu loh jatuhnya. Terus lawan dengan TKP sama TWK. Jadi masih peluang, walaupun kita nggak jago hitungan. Hanya kita aja yang menjustifikasi diri kita lemah hitungan, nggak pinter hitung cepat, suka-suka menjusti diri sendiri, menyalahkan diri. Itu jatuhnya jiwanya disalah-salahkan jatuhnya. Akhirnya yang ada hawa yang negatif itu merasa nggak percaya diri. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi saran saja buat yang merasa hitungannya nggak bagus, nggak hebat, siapa bilang nggak ada yang faktanya nggak keterima CPNS. Banyak sekali yang nggak jago hitungan tapi keterima PNS. Oke, itu saja dari saya. Sudah kirim chat. Terima kasih ya semuanya. Tinggi-tinggi bagus nilainya. Meskipun tidak semua chatroom nilai, nggak apa-apa. Di sini sudah ada banyak ya, 18 yang chatroom tadi nilainya berapa saja. Nggak bisa di scroll. Error. Oke, nggak apa-apa. Intinya jenengan sudah tahu ngitungnya. Ya, terima kasih. Sudah jam 9. Mohon maaf, molor 15 menit ya dari perjanjian kita tadi. Oke, saya akhiri semuanya. Terima kasih Kak Tifanya. Yuk, selamat mereview semua-semua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Pak. Bapak. Oke. Salam. Oke. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Jani. Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.